Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Oke guys, aduh mbak itu sudah pakai helm, sudah bagus. Sorry guys, ada intermezzo. Tadi lihat ya, ada mbak yang tadi tuh ya sudah bagus pakai helm ya, tapi melawan arah. Itu sangat berbahaya guys ya, sangat berbahaya, membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Dan tingkat berbahayanya itu bukan cuma serempetan guys. Kalau tabrakan itu bisa dari yang ringan sampai yang paling fatal ya. Oke, sorry buat intermezzonya. Pagi ini saya lagi jalan ini di jalan antara Babat Tubat ya. Ini saya suka di sini sih, jalannya luas ya. Kemudian kiri kanan ini juga los. Ini ada sawah-sawah yang baru mau ditanam ya, walaupun di kiri kanan ini tronton-tronton, kayaknya mereka lagi istirahat lah ya. Oke guys, pagi ini saya mau mengajak untuk membahas satu topik ya. Jadi topik itu namanya deadwood. Nah, ini menarik sekali guys, dan semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua untuk tidak menjadi deadwood. Oke, apa itu deadwood? Jadi saya mendapatkan istilah deadwood itu di tempat saya bekerja pertama kali di Jakarta ya. Itu istilah dari HRD di perusahaan saya dulu, tempat saya kerja. Jadi gini, dead itu mati, wood itu kayu, kayu juga benda mati. Nah jadi kalimat yang terdiri dari dua kata ini, deadwood itu adalah kayu mati. Sorry, tenggorokan saya agak serak nih. Jadi kenapa sih buat sebuah kalimat yang intinya kayu mati? Nah, jadi gini guys, dari studi ya, mungkin orang-orang HRD atau psikolog kali ya yang melakukan studi ini, istilah deadwood itu diberikan kepada seorang karyawan ya, seorang karyawan yang dia itu bukan hanya malas guys ya. Kalian bisa membayangkan ya, misalnya karyawan yang malas tuh kayak apa gitu ya. Misalnya nih ya, karyawan tugasnya memfotokopi gitu ya, memfotokopi, atau karyawan yang tugasnya itu menata file, jadi kayak admin gitu. Jadi ini saya kasih contoh orang yang malas dulu ya, supaya nanti bisa menggambarkan apa itu deadwood. Aduh, bapak ini nggak pakai helm kan. Aduh guys, tolong hargai pengguna jalan yang lain dengan menggunakan lajur masing-masing dan menggunakan peralatan standar berkendara ya. Sorry, itu intermezzo lagi. Jadi gini guys, contoh karyawan yang malas misalnya, harusnya dari sebagai seorang admin misalnya bisa melakukan menata filing itu misalnya sekian berkas per hari, misalnya ada 50 berkas per hari, itu kalau standar normalnya gitu misalnya lah ya. Tapi karena pemalas ya, dia tetap mengerjakan, tapi dia menyelesaikan cuman misalnya 35, 30. Jadi performanya di bawah dari admin yang lain guys. Admin yang lain misalnya 50 filing per hari itu, terus dia hanya bisa 30 atau 35, jadi kurang 15 sampai 20 di bawah kawan yang lain. Atau misalnya nih, seorang petugas fotokopi ya, seharusnya secara umum buku dengan tebal 100 halaman dia bisa fotokopi sehari itu 15 buku, tapi karena dia pemalas dia cuma bisa 5 buku gitu kan, 7 buku. Intinya performanya lebih buruk daripada yang lain. Itu kalau karyawan pemalas. Nah, kalau deadwood itu lebih ngeri lagi guys. Apa itu? Kita ulas sedikit kembali lagi ke asal katanya. Dead itu mati, wood itu kayu. Kayu itu sudah benda mati. Jadi bukan pohon mati, tapi kayu mati. Nah, karyawan yang dikategorikan karyawan deadwood itu karyawan seperti apa? Karyawan yang memiliki sebuah jabatan, tetapi
dia mau ada di situ atau nggak ada di situ, nggak ada kontribusinya buat perusahaan, guys. Kejam ya, kejam, kira-kira seperti itulah. Kejam sekali mereka. Nah, sayang sekali saya pernah ngalamin itu di sebuah bukan saya, kawan saya. Jadi dia lagi ngurus apa gitu ya. Dia lagi ngurus satu hal di sebuah kemudian dia itu sedang nunggu, dan di depannya dia itu ada beberapa beberapa orang yang seharusnya menurut dia itu bisalah memproses apa yang sedang dia ajukan. Tapi ternyata dia diam aja dengan urusannya sendiri yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Cukup lama dia seperti itu, baru kemudian mungkin ada atasannya, terus dia bilang, itu dong, coba dibantu itu yang lain juga. Dia baru membantu si kawan saya ini. Kurang lebihnya seperti itulah, guys ya. Jadi mungkin sedikit kurang akurat, tapi intinya seperti itu. Jadi kawan saya ini ngurus berkas, tapi didiamkan. Tapi yang mendiamkan juga nggak sedang melakukan pekerjaan yang berurusan dengan tanggung jawabnya. Dia sibuk dengan misalnya ngegame atau apa. Nah, itulah deadwood, guys. Jadi si karyawan ini mau ada di situ, mau nggak ada di situ, sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya, nggak ada kontribusinya. Artinya apa? Mending lu nggak ada gitu sebenarnya. Karena apa? Perusahaan rugi bayarin lu gitu kan. Iya kan? Nah, orang-orang ini memang entah nggak niat kerja, karena kalau malas, menurut saya nggak malas, karena malas tuh masih kerja gitu. Nah, orang-orang ini udah punya tanggung jawab, tapi kalau nggak disuruh dulu nggak kerja orang-orang ini. Ya, sudah apa ya? Parah lah menurut saya, dan itu ada loh orang-orang seperti itu. Ya. Dan hati-hati guys ya, buat kawan-kawanku semua di sini, jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu, karena gini guys, ini soal rezeki juga loh ya. Nah, kalau misalnya kerja kayak gitu, udah punya tanggung jawab, tapi kalau tanggung jawab itu datang nggak segera dikerjakan, nunggu diperintah dulu, nunggu ibaratnya kalau nggak ketahuan bos ya dia tetap diam aja, bodoh amat. Ya sorry guys, menurut saya kalau sampai orang melakukan itu, gaji si orang ini nggak semuanya halal guys. Karena apa? Lah tanggung jawabnya nggak dipenuhin. Seharusnya kalau ngomong tanggung jawab nggak usah disuruh guys, udah tahu sendiri lah, jalan sendiri, tanggung jawab datang, kerjakan, selesai gitu kan. Sama dengan ketika gajian, kita kan maunya tanggal gajian, waktunya gajiannya ditransfer gitu kan, senyum gitu kan. Kalau sekarang di WhatsApp kan sudah kalau di kantor saya tanggal 25 lah ya, itu sudah pada rame itu kirim emot, kirim stiker kelunting gitu kan. Nah ya gitu guys, jadi jangan sampai kita menjadi deadwood guys ya. Jangan sampai kita ada atau tidak di kantor itu tidak memberikan kontribusi. Kalau bisa, kalau kita tidak ada, kantor itu merasa kehilangan. Di mana si A ini? Kita butuh nih, gimana nih bisa nggak jalan nih proyek kita gitu guys. Kalau bisa begitu. Jangan sampai ada nggak adanya kita semua masih lancar, seperti apalagi kalau misalnya ketika kita ada kerjaan di kantor malah amburadul. Kalau kita nggak ada malah kerjaan lancar, musibah guys. Berarti itu sudah bukan deadwood lagi, kalian adalah musibah buat kantor itu. Itu aduh. Jangan sampai seperti itu pokoknya guys ya. Jadi gini lah guys, simpelnya gini ya. Jadilah orang yang berkontribusi lah. Ya, udah itu aja. Kita nggak ngomong orang yang melakukan terbaik, terbagus, tercepat, enggak lah, berkontribusi aja supaya nggak jadi deadwood gitu ya. Nah, setelah nggak jadi deadwood, ya kita harus jadi orang yang semangat supaya kita tidak menjadi karyawan yang pemalas. Setelah kita sudah tidak pemalas, jadilah karyawan yang memberikan lebih gitulah ya. Kenapa memberikan lebih? Ya karena sesuatu yang kita berikan lebih itu nanti akan kembali ke kita sendiri guys. Percaya deh. Walaupun kembalinya itu bisa jadi melalui pekerjaan kita sendiri atau kepada hal yang di luar pekerjaan. Intinya Allah itu nggak akan lupa memberikan kewajiban kita gitu ya. Mungkin kita diberikan
kita memberikan lebih di pekerjaan, kantor memberikan sesuai dengan apa yang ada di kontrak, tidak memberikan lebih, tapi kita diberikan kesehatan dalam bekerja, kita diberikan keamanan, keselamatan dalam bekerja. Kenapa saya bilang keamanan dan keselamatan? Di tempat saya bekerja guys, di perminyakan itu sangat berisiko tinggi dengan kecelakaan kerja. Nah, selama bekerja di tempat yang berisiko tinggi, kita selalu aman, kita selalu selamat. Itu mungkin balasan dari kita yang memberikan lebih kepada perusahaan kita guys gitu. Percaya sama Allah itu maha adil gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi beban orang lain, menjadi beban kantor kita ya. Jangan sampai. Kita harus tetap semangat ya. Oke guys, sepertinya sampai di situ saja kita ketemu kali ini ya. Jangan lupa jika dirasa ada manfaatnya, mungkin bisa di-share kepada kawan-kawannya yang lain. Semoga kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke guys, sampai di situ aja. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa lagi. Bye.